Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sally Gezia. Nah, pada kali ini kita mau sharing dan kita mau membahas mengenai cover lagu. Diperbolehkan nggak sih kita upload di media sosial, terutama di YouTube? Nah, pada penasaran kan teman-teman seperti apa? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng. Nah, sehingga ketika saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan. Saya hitung sampai 10 ya. Saya berikan kesempatan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayo teman-teman, sudah mau habis waktunya nih. 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, kita mulai. Jadi sebelumnya saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu cover lagu itu apa sih. Jadi cover lagu itu kita mengcover lagu hasil dari karya orang lain, terutama lagu. Di sini kita akan membahas mengenai cover lagu. Nah, menggunakan aransemen kita, style kita. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman itu sebenarnya boleh nggak sih kalau kita udah cover dan kita masukkan, kita upload di media sosial, terutama di YouTube? Nah, teman-teman bisa komen di bawah. Nah, teman-teman bisa sharing, memberikan pandangan-pandangan teman seperti apa. Nah, kita bisa diskusi juga di sana. Oke? Nah, jadi, mungkin teman-teman juga ada yang bilang begini, kan saya sudah upload nih cover lagu, saya sudah mencantumkan nama dari si pencipta dan si penyanyi. Tapi itu tidak cukup teman-teman. Yang paling penting di sini adalah kita harus mendapatkan izin dulu dari si pemegang hak cipta tersebut. Jadi boleh saja, tapi harus ada izin dulu teman-teman. Nah, biasanya ketika teman-teman sudah izin dengan si pemegang hak cipta, nah akan ada diskusi terlebih dahulu mengenai mungkin income sharing, atau kalau misalnya teman-teman YouTube yang sudah di monetisasi dari YouTube, nah akan pendapatan atas iklan atau membayar royalti. Nah, juga nanti saya akan membahas sedikit mengenai fitur yang disediakan oleh YouTube, yaitu namanya Content ID. Nah, dia juga sangat konsen mengenai copyright. YouTube sangat konsen mengenai YouTube. Sangat konsen itu mengenai YouTube copyright. Oke, maaf teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita mengcover lagu tanpa izin, maka kita bisa dipidana. Mungkin teman-teman akan bilang, wah, emang bisa? Serius nih? Lebay banget sih. Cuman cover lagu doang. Nah, jadi kita akan bahas kira-kira teman-teman itu dipidananya ancamannya seperti apa, nah diatur di mana, nah kita akan bahas. Oke, yang pertama kita berbicara dulu terlebih dahulu mengenai lagu. Nah, ketika kita berbicara mengenai lagu, otomatis kita berbicara mengenai intellectual property, atau biasa kita dengar sebagai hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Di sini di Undang-Undang Cipta tersebut itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di sini mengatur mengenai hak cipta. Nah, teman-teman itu bisa mendownload dan bisa baca juga, mempelajari. Tapi di sini saya akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu, pengertian hak cipta itu. Nah, saya bacakan ya teman-teman. Jadi hak cipta itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Jadi berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin kalau kita berbicara mengenai bahasa hukum, mungkin teman-teman mungkin ada yang masih kurang paham, atau di undang-undang sendiri itu nanti ada
di bagian bawahnya itu ada, bagian belakangnya itu ada penjelasan. Nah, teman-teman ketika sudah mendownload mungkin nanti lebih ada waktu santai bisa mempelajarinya lagi. Oke? Nah, akan tapi di sini dalam undang-undang, tapi kita bahas mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu ada dalam pasal 9 ayat 2. Di sini ditegaskan, jadi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mengcover lagu itu yang apabila sudah dimonetisasi oleh YouTube kan ada pendapatan gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya itu setelah diskusi dengan si pemegang cipta yang mengenai sharing, profit dan sebagainya, itu mungkin lebih baik didiskusikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke ancaman pidana dan perdata. Nah, untuk ancaman perdata, jadi pemegang hak cipta atas lagu itu yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian melalui gugatan perdata di pengadilan negara. Mengenai nominal ganti kerugian memang tidak diatur di dalam undang-undang. Nah, untuk ganti kerugian ini hanya si pemegang hak yang merasa berapa banyak sih dia dirugikan, nah dia akan menuangkan dalam gugatan tersebut. Secara pidana, pemegang hak ini merasa dilanggar haknya dapat melakukan tuntutan pidana yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam 2 pasal di bawah ini, yaitu dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 113. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita atau mengcover lagu tanpa izin dari pencipta, maka kita melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 9 tadi. Nah, untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Bayangkan teman-teman, seperti apa ancaman pidananya. Yang kedua yaitu mungkin tidak asing oleh teman-teman, yaitu Undang-Undang ITE tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Di sini teman-teman bisa melihat di pasal 25, di mana di situ dijelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi kekayaan intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup jelas teman-teman. Nah, sekali lagi kalau misalnya teman-teman kurang jelas, nah teman-teman bisa langsung untuk mendownload Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Jadi orang yang mengcover lagu itu harus menghormati hak dari pencipta, baik moral maupun ekonomi. Kenapa? Karena ketika orang menciptakan sebuah karya itu tidak instan, jadi dia melalui proses-proses. Nah, kita tidak tahu seperti apa yang dilalui sehingga ia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi undang-undang di sini melindungi hak hukum dari pencipta. Sedangkan ada undang-undang saja di Indonesia saja banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Kita bisa lihat kita lihat di YouTube banyak orang mengcover lagu. Mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan izin dan mungkin ada beberapa yang masih belum paham. Mungkin ada hanya yang mencantumkan nama dan merasa sudah oke, fine, nggak ada masalah. Nah, tapi kita lihat lagi ancaman hukumnya itu tidak main-main, teman-teman. Pidana penjara 3 tahun dan atau pidana denda itu sampai 500 juta. Nah, tadi di depan saya ada bahas mengenai Content ID, yaitu fitur yang diluncurkan atau diciptakan oleh YouTube. Kita akan bahas sedikit mengenai Content ID. Jadi di sini Content ID tersebut akan mendeteksi secara otomatis apakah video cover art kita ini melanggar copyright atau tidak. Nah, kalau ditemukan kesamaan, maka
langkah-langkah dari pihak YouTube adalah sebagai berikut. Yang pertama itu video di mute. Jadi video tetap diputar tapi tanpa lagu. Dan dia akan menghilangkan suara atau audio yang melanggar hak cipta. Yang kedua, video dimonetisasi oleh pemilik hak cipta. Jadi semua royalti atau penghasilan video dari YouTube menjadi milik dari pemegang hak cipta tersebut. Ketiga, jadi si pemegang hak cipta tersebut dapat melihat statistik dari video. Keempat, yang paling menyeramkan dan mengerikan menurut saya teman-teman, yaitu video diblokir. Nah, ketika video diblokir secara permanen di negara tertentu, bisa juga diblokir permanen di seluruh negara. Bahkan bisa berimbas kepada YouTube channel kita itu bisa dihentikan atau YouTube channel kita bisa disuspend. Kalau teman-teman tahu, banyak sekali artis-artis di Indonesia juga konsen mengenai hal seperti ini. Seperti ini, dan masih banyak lagi. Oke. Jadi guys, mungkin ketika kita mau meng-cover lagu mungkin lebih enak kita ngomong dulu di awal, negosiasi dulu, ketimbang kita mengalami tuntutan-tuntutan hukum di kemudian hari. Nah, teman-teman tidak mau juga kan mengalami tuntutan. Mungkin ada yang teman-teman karena iseng, jadinya akan menjadi masalah yang serius menurut orang lain. Jadi saran kalau memang mau, teman-teman meminta izin terlebih dahulu dari si pemegang hak cipta. Tapi ya teman-teman mungkin ada beberapa yang ingin mencari jalan pintas untuk mengcover lagu orang lain, karena tidak jarang ketika kita mengcover lagu, kita yang lebih terkenal daripada penyanyi aslinya. Banyak seperti itu. Nah, jadi ya mungkin orang banyak memanfaatkan dari media-media untuk gimana caranya biar bisa dikenal oleh orang banyak. Tapi saran saya lagi, mungkin lebih baik jika kita bisa menuangkan karya kita, kreativitas kita di dalam bermusik, dalam lagu yang kita buat sendiri. Nah, jadi lebih aman dan ya ada kebanggaan teman-teman ketika kita sudah menciptakan lagu sendiri, kita menyanyikan lagu sendiri. Mungkin menurut kita nggak ada yang dengar, mungkin menurut kita juga lucu atau sebagainya, tapi teman-teman harus tetap optimis, karena apa yang teman-teman rasa tidak bagus dan sebagainya, atau hal yang dimulai dari iseng, itu bisa dilirik oleh mungkin produser, kita tidak tahu teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah mengupload karya kita sendiri, maka kita juga berpotensi itu bisa dikenal oleh orang lain. Jadi kalau teman-teman punya karya lagu atau ya suatu hal yang teman-teman ciptakan sendiri, alangkah baik itu didaftarkan terlebih dahulu. Nah, segera teman-teman daftarkan, jadi teman-teman juga mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Dan mungkin akan menjadi perisai untuk teman-teman di kemudian hari. Oke. Mungkin saya membahasnya sampai di sini. Apabila teman-teman masih kurang paham mengenai pendaftaran hak cipta, paten, merek, dan sebagainya, teman-teman bisa komen di bawah. Atau teman-teman yang tidak punya waktu untuk mengurus, teman-teman juga bisa komen di bawah. Dan pasti akan kita jawab. Dan kita sangat senang apabila teman-teman juga mau open diskusi. Kita juga sangat senang mengenai hak-haki. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang tadi mungkin belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lagi, nyalakan lonceng, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga like. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, welcome to my YouTube channel. Okay, thank you for watching. See ya.